Naiknya suhu global, Indonesia tak tinggal diam, maka Indonesia mempersiapkan senjata, sebagaimana yang dimiliki senjata-senjata oleh negara-negara adidaya. Namun insiden Indonesia kali ini terasa berbeda. Pukul 14.17 tanggal 14 Maret, sebuah akun muncul di Twitter. Nama akunnya adalah AI Specialist Tweety Tumfa. Video berdurasi 37 detik yang diunggah akun ini mencapai 2,8 juta tayangan dalam 6 jam. Isinya adalah adegan uji coba senjata nuklir yang tampaknya diambil di Jawa Barat, Indonesia. Video tersebut menampilkan awan jamur raksasa dengan subtitle bahasa Indonesia. Lihatlah kekuatan baru kami. Media di seluruh dunia gempar. Video uji coba tentang senjata nuklir yang ada di Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah video-video lokalan itu membuat masyarakat dunia menjadi kaget. Pasalnya, uji coba nuklir itu sangatlah berbahaya buat negara-negara yang terutama pernah merasakan nuklir tersebut. Yang akhirnya PBB mengutus delegasinya ke Indonesia. Inilah begitu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia akan memaparkan dan memberitakan tentang situasi apa yang terjadi di dalam video ini. Dan video inilah yang akan mengisahkan apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Kenapa sampai ada kabar bahwa Indonesia sudah melakukan uji coba nuklir. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti. Pada 14 Maret, sebuah video uji coba senjata nuklir yang diproduksi di Indonesia bocor ke media sosial. Video tersebut menggemparkan dunia. Namun dalam 48 jam kemudian, terungkap bahwa video itu palsu yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Masalahnya tidak berhenti di sini. Laboratorium Riset Keamanan Siber di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Tingkat teknologi manipulasi video tersebut tidak mungkin dicapai dengan kemampuan teknologi Indonesia yang ada. Yang lebih mengejutkan lagi adalah metadata yang sengaja ditinggalkan dalam video tersebut. Seolah-olah mengiklankan ini video palsu. Dewan Keamanan PBB segera membentuk tim investigasi. Mereka meminta saya untuk mengungkap kebenaran di balik insiden ini. Nama saya Anderson, usia saya 52 tahun. Selama 30 tahun, saya menangani analisis informasi Asia Tenggara di Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Saudara, dunia menjadi gempar karena Indonesia telah dikabarkan oleh berbagai media bahwa telah melakukan uji coba nuklir dan skalanya maha dahsyat dan luar biasa. Dan inilah yang ditakutkan oleh berbagai negara. Apakah benar Indonesia memiliki senjata nuklir sebagaimana yang telah diberitakan oleh video-video itu? Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti secara tuntas agar tak gagal paham. Sejujurnya saya nggak memiliki kesan yang baik tentang negara yang bernama Indonesia. Negara dengan populasi raksasa 280 juta jiwa ini memang ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Produk domestik bruto mereka mencapai 1,5 triliun dolar. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan hanya 5%. Indeks persepsi korupsi dari Transparency International menempatkan mereka di peringkat 64 dari 180 negara. Terutama di bidang teknologi, mereka selalu membuat pengumuman yang berlebihan. Tapi hasil sebenarnya tidak seberapa. Ada alasan mengapa prasangka ini terbentuk. Pada tahun 2003, saya menangani operasi anti-teror. Di Pulau Mindanao, Filipina, kami sedang melacak organisasi teroris Abu Sayyaf. Otoritas intelijen setempat mengklaim memiliki sistem pengawasan canggih buatan Tiongkok. Saya menempuri kemampuan teknologi DeVal. Akibatnya, 3 anggota tim operasi kami tewas. Sejak saat itu, hidup saya berubah total. Kehormatan saya hancur, promosi saya terhambat, istri saya meninggalkan saya. Orang-orang mati karena kesalahan Anda. Kata-kata itu masih bergema di telinga saya. Sejak itu, saya menjadi sangat waspada terhadap pembesar-besaran teknologi negara-negara Asia Tenggara. Sekali merasakan pahitnya kegagalan, tak akan pernah terlupakan. Namun insiden Indonesia kali ini terasa berbeda. Pukul 14.17 tanggal 14 Maret, sebuah akun muncul di Twitter. Nama akunnya adalah AI Specialist Tweety Tumfa. Video berdurasi 37 detik yang diunggah akun ini mencapai 2,8 juta tayangan dalam 6 jam. Isinya adalah adegan uji coba senjata nuklir yang tampaknya diambil di Jawa Barat, Indonesia. Video tersebut menampilkan awan jamur raksasa dengan subtitle bahasa Indonesia. Lihatlah kekuatan baru kami. Media di seluruh dunia gempar. Saudara, ternyata Indonesia atau Republik Indonesia sudah punya nuklir di 3 wilayah ini.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan bahwa Indonesia sudah mempunyai pengalaman dan pengelolaan tenaga nuklir. Hal tersebut terlihat dari adanya 3 reaktor nuklir yang ada di 3 kota di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa ketiga kota tersebut diantaranya yakni Yogyakarta, Bandung, dan Serpong. Meski demikian, reaktor nuklir yang dimiliki tersebut belum menghasilkan listrik. Dadan juga merinci kepastian reaktor nuklir ada di Serpong sendiri yakni berkisar 30 megawatt, kemudian untuk yang di Bandung sekitar 2 megawatt, sedangkan untuk kapasitas yang ada di Yogyakarta tidak membeberkan lebih lanjut. Jadi kalau ditanya Indonesia ada enggak nuklirnya? Ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Serpong. Memang ini belum menghasilkan listrik, tetapi dari sisi bahwa nuklir itu menghasilkan tenaga listrik atau tenaga ini sudah terjadi. Kata Dadan sebagaimana yang dipaparkan kepada beberapa anggota DPR. Adapun dari sisi SDM, Dadan membeberkan bahwa BRIN telah memiliki 965 tenaga ahli nuklir, sedangkan Bapeten memiliki 254 tenaga ahli nuklir. Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga telah membuat program studi khusus terkait untuk nuklir seperti di UGM, ITB, dan Politeknik Nuklir lainnya. Hal inilah menjadi catatan buat negara-negara lain bahwa Indonesia bukanlah kekuatan biasa, tetapi jika menghendaki adanya nuklir, itu dengan mudah saja. Telepon kedutaan Indonesia tidak bisa dihubungi. Namun 48 jam kemudian, tanggal 15 Maret, akun lain bernama Fact Check Indonesia menerbitkan hasil analisis yang mengejutkan. Video tersebut ternyata palsu yang dibuat dengan program AI open source Stable Diffusion. Yang lebih mengejutkan lagi, jejak manipulasinya terlalu jelas terlihat. Hasil analisis frame menunjukkan error rendering yang jelas pada detik ke-29. Bisa dibuat dalam 30 menit, demikian penilaian para ahli MIT Media Lab. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kemampuan pemrosesan komputer yang digunakan untuk membuat video setara dengan NVIDIA GeForce RTX 4070. Artinya karya asal-asalan yang dibuat dengan kartu grafis seharga kurang dari 1 juta won. Memang khas Indonesia, pikir saya. Negara yang ingin menarik perhatian dunia dengan membuat video palsu yang asal-asalan. Ketika PBB meminta saya membuat laporan tentang insiden ini, saya sudah memiliki kesimpulan. Saya berencana menulis laporan peringatan dengan judul Dampak Negatif Pamer Teknologi Indonesia Terhadap Masyarakat Internasional. Terlebih lagi, Indonesia adalah anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Negara yang sejak 1970 selama lebih dari 50 tahun berjanji melepaskan pengembangan senjata nuklir. Saudara, video yang menggemparkan masyarakat dunia dan PBB itu menjadikan utusan delegasi PBB yang dikirim ke Indonesia, dan utusan itulah mencari fakta-fakta serta menemui berbagai macam lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti terus karena penting sekali berita ini untuk ketahui bersama. Masuk akalkah mereka melakukan lelucon kekanak-kanakan seperti ini? Kali ini saya ingin memastikan tidak boleh ada kesalahan lagi. Namun pada malam 18 Maret pukul 21.47 semuanya berubah. Pesan terenkripsi dengan klasifikasi rahasia tertinggi datang dari Direktur Komite Keamanan PBB Maria Sanchez. Isinya mengejutkan. Informasi terkini. Pembuat sebenarnya dari video AI tersebut bukan akun AI Specialist Hukab 24. Hasil pelacakan siber Badan Keamanan Nasional ISALS menunjukkan 97.3% kemungkinan pembuat sebenarnya adalah Institut Riset Strategi Digital di bawah Departemen Pertahanan Indonesia. Institut tersebut didirikan pada 2022 langsung di bawah Presiden Prabowo. Segera selidiki ulang bahaya keamanan jika ada kebocoran rahasia. Tunggu, institut di bawah Departemen Pertahanan? Dan itu institusi langsung di bawah Presiden? Jadi ini bukan lelucon pribadi, tapi pekerjaan yang disengaja tingkat negara. Saya langsung meminta informasi tambahan ke Komando Siber Pentagon. Jawaban yang kembali lebih mengejutkan lagi. Hasil analisis perangkat keras yang digunakan untuk membuat video berbeda dari laporan awal, diproduksi di fasilitas tingkat superkomputer dengan minimal 64 unit pemrosesan grafis berkinerja tinggi yang terhubung paralel. Perkiraan biaya produksi minimal $500.000. Diduga sengaja diturunkan kualitasnya agar terlihat asal-asalan. Kepala saya pusing. Menghabiskan $500.000 untuk membuat video palsu yang asal-asalan, dan itu dengan tujuan untuk mengungkap sendiri bahwa itu palsu. Saya menganalisis video itu sekali lagi. Kali ini saya fokus pada maksud, bukan pada kesempurnaan teknis. Mulai terlihat hal-hal aneh. Ketika metadata video diperiksa dengan teliti, pola yang benar-benar aneh ditemukan. Jejak manipulasi terlalu jelas tertinggal, seolah-olah menempelkan label bertuliskan ini palsu. Yang lebih mengejutkan adalah hasil pelacakan IP akun AI Specialist 2i74 dan Fact Check Indonesia. Menurut data Badan Keamanan Nasional ISALS, kedua akun tersebut mengakses dari gedung yang sama di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Gedung tersebut adalah fasilitas di bawah Departemen Pertahanan Indonesia. Artinya, akun yang mengunggah video palsu dan akun yang mengungkap bahwa itu palsu dioperasikan dari tempat yang sama. Seolah-olah sejak awal seluruh proses membuat video palsu dan mengungkap bahwa itu palsu direncanakan sebagai satu skenario.
Jangan-jangan ini perang informasi tingkat negara? Pukul 2 dini hari, saya memesan tiket penerbangan Korean Air KIA Nado 7 ke Jakarta. Keberangkatan pukul 10.30 tanggal 19 Maret. Kali ini saya bertekad tidak akan membuat kesalahan. Ketika tiba di Bandara Jakarta, kejutan pertama sudah menunggu. Sistem keamanan bandara jauh lebih canggih dari perkiraan. Perangkat pengenalan wajah dan autentikasi biometrik beroperasi sangat alami. Namun saya tidak menurunkan kewaspadaan. 20 tahun lalu saya belajar bahwa teknologi yang terlihat mewah dari luar bisa jadi hanya ilusi. Saya bertanya kepada sopir taksi, apakah teknologi AI Indonesia berkembang pesat akhir-akhir ini? Anda orang asingnya. Teknologi AI negara kami benar-benar luar biasa. Terutama di bidang pertahanan. Katanya negara lain juga terkejut. Kata-kata sopir penuh kebanggaan. Beberapa waktu lalu saya lihat di berita, teknologi membuat video palsu dengan AI sangat berkembang. Tapi katanya bukan untuk tujuan jahat, melainkan untuk melindungi negara. Untuk melindungi negara maksudnya? Ya, agar musuh tidak sembarangan memikirkan kita. Tapi kami juga menunjukkan bahwa kami tidak melakukan hal jahat sungguhan. Kata-kata sopir anehnya logis. Namun saya masih setengah percaya. 20 tahun lalu, penduduk lokal juga terlalu percaya diri dengan teknologi mereka. Keesokan harinya, saya mengunjungi laboratorium perang siber Universitas Pertahanan Indonesia. Di sana saya bertemu Dr. Sutomo, pria tenang berusia awal 50-an. Dia meraih gelar doktor ilmu komputer dari MIT dan bekerja di Google selama 10 tahun. Anda ingin menanyakan tentang video itu kan? Dr. Sutomo seperti sudah tahu tujuan kunjungan saya. Dr. Sutomo ragu sejenak lalu berkata, sebenarnya itu memang kami yang buat. Jawaban yang sudah saya duga, tapi tidak menyangka dia akan mengakui dengan mudah. Jadi benar-benar sengaja dibuat? Itu bukan hal yang bisa saya katakan sembarangan. Tapi mungkin berbeda dari yang Anda pikirkan. Sikap Dr. Sutomo tiba-tiba menjadi hati-hati. Saya rasakan dia menyembunyikan sesuatu. Dokter, saya tidak datang sekedar karena keingintahuan teknis. Saya investigator resmi PBB. Saya tahu, makanya saya lebih berhati-hati. Sore hari itu situasi berubah drastis. Di jalan pulang ke hotel, taksi tiba-tiba mengubah arah. Saya bertanya kepada sopir tapi tidak ada jawaban. Pintu kursi belakang sudah terkunci. Mau kemana? Saya semakin cemas. Jangan khawatir, sebentar lagi sampai. Intonasi sopir berubah total. Taksi berhenti di depan sebuah gudang di pinggiran Jakarta. Dua pria keluar dan menyeret saya ke dalam. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Di dalam gudang ada satu kursi dan meja. Persis seperti ruang interogasi yang hanya ada di film. Tuan Anderson, Anda menggali terlalu dalam. Pria bertopeng berkata, siapa Anda? Kenapa melakukan ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah Anda menghentikan investigasi dan meninggalkan Indonesia. Seluruh tubuh saya gemetar. Mimpi buruk 20 tahun lalu di Filipina kembali terulang. Apakah kali ini juga saya melewatkan sesuatu? Kalau terus melakukan investigasi. Kami tahu putri Anda Sarah keluar dari perpustakaan Boston University setiap hari pukul 3 sore. Darah saya naik ke kepala. Bagaimana mereka tahu tentang putri saya? 3 jam kemudian saya dibebaskan. Taksi yang sama mengantar saya kembali ke hotel. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hotel saya menelpon putri saya dengan tangan gemetar. Ayah, kenapa tiba-tiba telepon? Sarah, apa ada orang aneh di sekitarmu akhir-akhir ini? Bicara apa sih? Ayah baik-baik saja. Untungnya putri saya aman. Tapi hati saya hancur total. Keesokan pagi, pesan datang dari Dr. Sutomo. Saya tahu apa yang terjadi kemarin. Mari kita bertemu dan bicara. Dr. Sutomo yang saya temui di lobi hotel tampak menyesal. Maaf, kejadian kemarin bukan kehendak kami. Lalu siapa yang melakukan? Itu masalah yang rumit. Tapi putri Anda aman. Itu bisa saya pastikan. Bagaimana Anda yakin? Dr. Sutomo menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat putri saya sedang kuliah di universitas seperti biasa secara real time. Ini bukan berarti kami mengawasi putri Anda. Ini berarti kami melindungi putri Anda. Apa bedanya? Beda besar. Orang-orang yang mengancam Anda kemarin adalah kekuatan yang benar-benar berbahaya. Kami melindungi Anda dan keluarga dari mereka. Saya bingung. Tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Lalu Anda ini siapa? Kami. Tim intelijen khusus pemerintah Indonesia. Kami mengawasi proses Anda mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang Anda cari itu. Tujuan sebenarnya teknologi AI kami. Dr. Sutomo membawa saya ke Institut Teknologi Indonesia di Bandung. Namun kali ini saya dalam mode waspada total. Tidak bisa mudah percaya lagi. Di Institut Teknologi, saya bertemu peneliti wanita muda awal 30-an bernama Sarina. Yang sedang kami kembangkan di sini adalah sistem deteksi pemalsuan berbasis AI. Sistem deteksi pemalsuan? Iya, teknologi untuk langsung menemukan deepfake atau video yang dimanipulasi AI. Sarina menunjukkan demonstrasi di layar komputer. Yang muncul adalah wajah orang-orang yang menculik saya kemarin. Mereka ini agen Departemen Intelijen Tiongkok. Agen yang dikirim untuk mengganggu investigasi Anda. Tiongkok. Ya, Tiongkok tidak ingin teknologi AI kami berkembang. Terutama teknologi deteksi pemalsuan sangat mengancam bagi mereka. Sarina melanjutkan penjelasan. Tiongkok sedang menyebarkan informasi palsu ke seluruh dunia. Jika teknologi kami berkembang, pekerjaan mereka akan sia-sia. Jadi yang mengancam saya kemarin, upaya Tiongkok untuk merendahkan teknologi kami dan menghentikan investigasi Anda. Tapi kami sudah tahu sebelumnya dan siap melindungi Anda. Saudara, petugas PBB yang datang menyelidiki tentang adanya nuklir atau uji coba nuklir di Indonesia itu melewati berbagai macam intelijen, di mana ada intelijen asing dari Tiongkok juga dilindungi dan
Indonesia punya intelijen juga tidak kalah kuatnya dan saling melindungi di antar sesama. Dan itulah kehebatan Indonesia. Dan akhirnya halang rintang itu mampu diselesaikan dan akhirnya pula dapat diselamatkan petugas PBB itu. Saya semakin bingung. Apakah semua ini nyata ataukah kebohongan yang lebih halus? Saya akan tunjukkan buktinya. Sarina membuka layar lain. Di layar muncul pemandangan luar gudang tempat saya diculik kemarin. Dan terlihat anggota pasukan khusus Indonesia bersiaga di sekitarnya. Kami sudah siap intervensi sejak Anda dalam bahaya. Tapi setelah mengamati situasi, kami memutuskan tidak intervensi langsung lebih aman. Kenapa? Kemungkinan agen Tiongkok menggunakan kekerasan sebenarnya kecil. Tujuan mereka hanya mengancam Anda agar menghentikan investigasi. Malam itu saya terlarut dalam perenungan mendalam di kamar hotel. Kenangan 20 tahun lalu terus muncul. Saat itu juga saya tidak yakin siapa yang mengatakan kebenaran. Dan hasilnya mengerikan. Apakah kali ini saya membuat kesalahan yang sama? Bolehkah saya percaya kata-kata orang Indonesia? Ataukah mereka juga menipu saya? Ponsel saya berdering. Panggilan darurat dari Direktur Maria Sanchez. Anderson, apa yang terjadi kemarin? Sinyal Anda hilang selama 3 jam. Ada situasi yang rumit. Segera tinggalkan tempat itu. Kami dapat informasi bahwa Departemen Intelijen Tiongkok menargetkan Anda. Saya sudah tahu. Pihak Indonesia yang memberitahu. Jangan percaya pihak Indonesia. Mereka mungkin juga memanfaatkan Anda untuk kepentingan mereka. Setelah menutup telepon, saya semakin bingung. Siapa yang harus saya percaya? Keesokan harinya terjadi hal yang tidak terduga. Dr. Sutomo membawa saya ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia untuk demonstrasi teknologi canggih. Hari ini kami akan menunjukkan sistem pengawasan satelit real-time. Peneliti yang bertanggung jawab menjelaskan. Di layar raksasa muncul citra satelit real-time Laut Cina Selatan. Terlihat jelas kapal perang berbagai negara. Satelit ini memiliki resolusi 50 cm, sehingga bisa mengidentifikasi satu mobil di darat. Teknologi yang benar-benar menakjubkan. Tapi saat itu, tiba-tiba terjadi error pada sistem. Tunggu, ada yang aneh. Peneliti panik. Layar berkedip dan alarm peringatan berbunyi. Lampu darurat di fasilitas menyala. Evakuasi, ada bahaya kebakaran karena overload sistem. Seseorang berteriak. Semua orang berlarian keluar. Saya ikut keluar tapi menoleh ke belakang. Dr. Sutomo tidak terlihat. Gimana dokter? Saya berteriak. Dia sedang mematikan sistem secara manual. Peneliti menjawab. 10 menit kemudian dokter muncul. Wajahnya gosong tapi untungnya tidak cedera parah. Anda baik-baik saja? Saya bertanya. Iya, untungnya sistem berhasil dimatikan dengan aman. Tapi demonstrasi hari ini harus berakhir di sini. Palas itu saya sentuh berita di hotel. Ada pemberitaan tentang kecelakaan di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Indonesia. Tapi berita menyatakan, situasi berakhir tanpa kerusakan besar berkat respons cepat para peneliti. Ada yang aneh. Jelas itu situasi berbahaya tapi terlalu cepat tertangani. Keesokan pagi Dr. Sutomo menghubungi saya. Saya ingin menjelaskan tentang kejadian kemarin. Mau bertemu? Dr. Sutomo yang saya temui di lobi hotel sangat berbeda dari kemarin. Dia penuh percaya diri dan bahkan tersenyum. Kecelakaan kemarin sebenarnya bukan kecelakaan. Maksudnya? Kami sengaja menciptakan situasi itu untuk menunjukkan kemampuan manajemen krisis kami kepada Anda. Saya tidak bisa berkata-kata. Mempertaruhkan nyawa orang untuk demonstrasi. Tidak ada bahaya sebenarnya. Semua situasi terkendali. Dokter menunjukkan tablet. Di layar muncul video kejadian kemarin dari sudut berbeda. Yang mengejutkan, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat sudah bersiaga di sekitar gedung. Seperti yang Anda lihat, semuanya sudah direncanakan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa mengendalikan situasi apapun dengan sempurna. Lalu, teknologi satelit itu juga? Itu nyata. Error sistem memang skenario, tapi teknologinya benar-benar berfungsi. Saya merinding. Tidak tahu sejauh mana mereka sudah menghitung. Saat itu tiba-tiba seorang pria muncul. Orang berusia awal 60-an mengenakan seragam militer Indonesia. Tuan Anderson, saya Jenderal Rizanto, Kepala Keamanan Siber Departemen Pertahanan Indonesia. Kenapa Jenderal ada di sini? Sepertinya sudah waktunya berbicara dengan Anda. Pasti banyak yang ingin Anda tanyakan tentang apa yang sudah Anda lihat. Jenderal Rizanto membawa saya ke kafe yang sepi. Tuan Anderson, apakah Anda ingat kejadian di Filipina tahun 2003? Saya terkejut. Bagaimana dia tahu kejadian itu? Yang membantu Anda saat itu adalah kami. Indonesia? Iya, saat itu Filipina tidak punya teknologi untuk mencegah serangan siber organisasi teroris. Jadi kami membantu secara rahasia. Jenderal melanjutkan penjelasan. Ketika Anda mencoba menerobos sistem lemah mereka, sebenarnya Anda terjebak perangkap yang kami buat. Kebenaran kegagalan 20 tahun lalu terungkap. Kenapa melakukan hal itu? Sederhana, kami menentang terorisme. Dan saat itu, bisa terjadi kerusakan yang lebih besar. Kerusakan yang lebih besar? Organisasi teroris itu hanya umpan. Yang benar-benar berbahaya adalah jaringan teroris internasional yang bersembunyi di belakang mereka. Kami menunda operasi untuk menangkap mereka sekaligus. Jenderal menunjukkan sebuah foto. Gambar teroris yang ditangkap di Filipina 20 tahun lalu. 3 hari setelah operasi Anda gagal, kami menangkap semua dalang sebenarnya. Total 47 teroris internasional ditangkap. Saya shock. Operasi yang 20 tahun saya anggap kegagalan ternyata bagian dari kesuksesan yang lebih besar. Lalu kenapa rekan-rekan saya mati? Ekspresi Jenderal menjadi kelam. Itu hal yang tidak kami duga. Kami benar-benar minta maaf untuk itu.
Malam itu, saya berada di kamar hotel dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Rasa bersalah yang menyiksa saya selama 20 tahun perlahan-lahan hilang. Tentu kematian rekan-rekan masih menyakitkan, tapi setidaknya saya tahu bahwa saya tidak sepenuhnya tidak berguna. Namun bersamaan muncul pertanyaan baru. Indonesia itu negara seperti apa? Negara yang sejak 20 tahun lalu mampu melakukan operasi sehalus itu sekarang sudah sampai level mana? Ponsel saya berdering. Kali ini telepon dari orang yang tidak terduga. Tuan Anderson, selamat malam, saya Prabowo Subianto. Presiden Indonesia menelepon langsung. Yang mulia, bagaimana? Bisakah kita bertemu besok pagi? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Keesokan pagi, saya bertemu Presiden Prabowo di Istana Presiden. Ruang kerjanya lebih sederhana dari perkiraan, presidennya juga sangat bersahaja. Tuan Anderson, beberapa hari ini Anda sudah melihat banyak hal di negara kami. Ya, lebih mengejutkan dari perkiraan. Ke arah yang baik atau buruk? Sejujurnya, membingungkan. Sulit membedakan mana yang nyata, mana yang skenario. Presiden tertawa. Itulah yang kami kejar. Maksudnya? Pertahanan abad ke-21 bukan senjata dan tank, tapi pertarungan informasi dan persepsi. Tidak membiarkan musuh memahami kami dengan tepat. Itulah benteng pertahanan terkuat. Presiden melanjutkan penjelasan. Kami negara kecil, tidak bisa mengejar kekuatan militer Amerika atau Tiongkok. Tapi bagaimana mereka memandang kami, itu bisa kami atur. Jadi makanya membuat video AI itu? Benar, kami ingin menyampaikan dua pesan ke dunia. Pertama, kami punya teknologi canggih. Kedua, kami negara yang jujur dan cinta damai. Bagaimana bisa menyampaikan keduanya sekaligus? Membuat video palsu untuk menunjukkan kemampuan teknologi kami, lalu mengungkap sendiri bahwa itu palsu untuk menunjukkan kejujuran kami. Strategi yang benar-benar halus. Tapi yang mulia, apakah cara seperti ini bisa terus berhasil? Presiden berwajah serius. Kami juga tidak yakin. Tapi untuk saat ini cara terbaik yang kami pikir. Saat itu Presiden memberikan sebuah dokumen. Ini rencana 5 tahun kami, target masuk 10 besar dunia di bidang AI pada 2029. Dokumennya berisi rencana yang benar-benar konkret dan sistematis. Yang mulia, kenapa menunjukkan ini kepada saya? Karena laporan yang akan Anda kirim ke PBB. Kami berharap Anda menulis tentang kami dengan tepat. Tepat bagaimana? Bahwa kami bukan negara berbahaya, tapi juga bukan negara yang bisa diremehkan. Saudara, eksistensi Indonesia di zaman Presiden Prabowo ini, eksistensinya makin kokoh dan makin disegani dunia. Dan Indonesia tak mau juga direndahkan atau diremehkan oleh negara-negara lain. Karena itu, kekuatan Indonesia makin hari makin kuat. Tentu saja, berbagai senjata dan alutsista dipersiapkan untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, saudara, mari kita ikuti terus. Malam terakhir saya di Indonesia. Saya menatap pemandangan malam Jakarta dari balkon hotel sambil merenungkan seminggu yang lalu. Ketika pertama datang, saya ingin mengungkap pamer teknologi Indonesia. Tapi sekarang saya memahami kebenaran strategis mereka. Apakah semua yang mereka tunjukkan nyata? Ataukah skenario yang halus? Sebenarnya sekarang saya rasa itu tidak penting. Yang penting adalah Indonesia sedang membangun strategi negara bentuk baru yang sesuai abad ke-21. Dan strategi itu sangat efektif. Saya juga mengetahui kebenaran kesalahan 20 tahun lalu. Kematian rekan-rekan saya tidak sepenuhnya sia-sia. Dan saya tidak berguna yang saya pikir. Di pesawat kembali ke Singapura, saya menulis laporan yang benar-benar baru. Ambiguitas strategis Indonesia, paradigma baru, pertahanan abad ke-21. Ini judul yang baru. Dalam laporan saya menulis, saya yang 30 tahun menangani analisis informasi Asia Tenggara, menilai perlu evaluasi mendasar tentang Indonesia. Indonesia sedang menjalankan konsep pertahanan baru yang disebut ambiguitas strategis. Ini strategi yang tidak membiarkan musuh memahami kemampuan sesungguhnya mereka dengan tepat. Ini cara yang sangat efektif di era perang informasi abad ke-21. Tingkat teknologi AI mereka jauh lebih tinggi dari perkiraan kami. Namun mereka tidak menggunakan teknologi ini secara agresif. Justru memanfaatkannya untuk transparansi dan membangun kepercayaan. Pendekatan seperti ini bisa menjadi model baru untuk negara-negara menengah lainnya. Diperkirakan akan memberi dampak positif pada lingkungan keamanan internasional. Keesokan harinya ketika mempresentasikan laporan ini di ruang sidang PBB, para peserta menunjukkan reaksi sangat terkejut. Anderson, Anda benar-benar yakin Indonesia sampai level itu? Direktur Maria bertanya. Ya, saya yakin. Tapi bukan berarti mereka berbahaya. Justru mereka melakukan pendekatan yang sangat hati-hati dan damai. Tapi ambiguitas strategis mereka itu, bukankah bisa dirasakan sebagai ancaman oleh negara lain? Bisa jadi. Tapi itulah maksud mereka. Membuat tidak ada yang berani sembarangan terhadap mereka. Sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya mereka damai. Setelah sidang, saya mengirim email ke Dr. Sutomo. Kepada dokter, terima kasih atas semua yang ditunjukkan selama seminggu. Saya mendapat sudut pandang yang benar-benar baru. Dalam laporan PBB, saya menilai tinggi pendekatan inovatif Indonesia. Saya ingin membantu agar Indonesia berperan lebih besar di masyarakat internasional ke depan. Dan secara pribadi, rasa bersalah yang menyiksa saya selama 20 tahun bisa saya kurangi di Indonesia. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya ingin terus hubungan ke depan. Terima kasih. Anderson. Beberapa hari kemudian balasan datang dari dokter. Kepada Anderson, kami juga senang melihat perubahan Anda. Sebenarnya salah satu alasan kami mengundang Anda adalah ingin membantu Anda mengatasi luka masa lalu. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Di antara semua yang Anda alami, yang benar-benar berbahaya hanya ancaman agen Tiongkok. Sisanya memang situasi terkendali, tapi ancaman itu nyata.
Tapi jangan khawatir, kami akan terus melindungi Anda dan keluarga. Semoga hubungan baik terus terjaga. 6 bulan kemudian, saya membuat organisasi baru bernama Institut Riset Strategi Pertahanan Abad ke-21. Tempat untuk meneliti strategi pertahanan inovatif negara-negara menengah lainnya berdasarkan kasus Indonesia. Dan partner pertama institut ini tentu saja Indonesia. Presiden Prabowo sangat menyambut baik pendirian institut ini dan mengusulkan program kerja sama rutin. Sekarang saya yakin, hubungan internasional abad ke-21 bergerak dengan aturan yang benar-benar berbeda dari masa lalu. Dan salah satu negara yang paling kreatif memanfaatkan aturan baru itu adalah Indonesia. Pelajaran terpenting yang saya dapat di Indonesia adalah ini. Di era ketika batas kebenaran dan kebohongan kabur, ambiguitas itu sendiri bisa menjadi strategi. Dan kadang-kadang kita bisa menemukan kebijaksanaan paling menakjubkan di tempat yang paling kita remehkan. Demi rekan-rekan yang saya kehilangan 20 tahun lalu, sekarang saya berusaha melihat dunia dengan sudut pandang tanpa prasangka. Dan saya ingin berbagi pencerahan berharga yang Indonesia berikan kepada saya dengan orang lain juga. Dunia adalah tempat yang jauh lebih kompleks dan misterius dari yang kita pikir. Dan kita bisa menemukan kebenaran paling menakjubkan di tempat yang paling tidak terduga. Itulah yang Indonesia ajarkan kepada saya. Demikianlah paparan opini Kino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan sekaligus menjadi edukasi dan memberi pengetahuan agar kita semakin mapan. Untuk itu saudara, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Begitu Pak.